Baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Bersama kami di studio sudah ada Bapak Quraisy Shihab, dan Pak Quraisy ini ibu-ibu dari pengajian An-Nur Kafling Polri. Kafling Polri tapi tidak semuanya istri Polri. Oh, iya. Tadi kita debat tentang pakaian yang terbuka dan yang tertutup. Tapi sesungguhnya ingin sekali kami mendapatkan informasi apa penjelasan Al-Quran tentang konsep pakaian bagi Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakaian dalam bahasa Al-Quran itu libas. Libas itu artinya penutup. Jadi tidak ada pakaian kalau dia terbuka. Dia penutup. Penutup ini bisa bermacam-macam. Cincin, pakaian atau bukan? Dia pakaian, karena dia menutupi sebagian dari jari. Kalung, pakaian. Jadi dia menutup. Segala hal yang menutup. Segala hal yang menutup itu dapat dinamai libas, pakaian. Itu dulu satu hal. Jadi fungsi, dia punya banyak fungsi. Tapi fungsi utamanya menutup, boleh jadi dia menutup yang buruk, bisa dia menutup yang rawan, ya kan? Bisa juga dia menutup tidak buruk, tetapi dia menutup sesuatu dalam rangka memperlihatkan keindahan. Sebenarnya telinganya bagus-bagus saja, ya, tapi dia tutupi sebagian telinganya dengan memakai anting dalam rangka itu dasar. Kita ingin bertanya lebih jauh. Itu pada mulanya manusia ini berpakaian atau tidak? Tidak. Boleh manusia Oke, saya harus supaya lebih jelas. Manusia ini oleh ilmuwan dikatakan sudah wujud di permukaan bumi ini sekitar 100.000 tahun yang lalu. Tapi manusia modern itu baru 40.000 tahun. Ada makhluk yang berbentuk seperti kita, itu yang tidak berpakaian. Setelah terjadi perkembangan, manusia modernnya bukan 1.000-2.000 tahun, itu dia sudah berpakaian. Datanglah setan menurut Al-Quran, dia sudah berpakaian. Datanglah setan merayu dia. Apa akibat rayuan setan? Kita baca di Al-Quran, ya kan? Sehingga terbukalah apa yang tadinya tertutup. Terbuka. Jadi berarti kalau terbuka apa yang tadinya tertutup, dia tadinya sudah berpakaian. Begitu terbuka, dia sadar bahwa, aduh, ada sesuatu yang saya harus tutupi. Maka dia lari-lari itu di dalam Al-Quran. Fatafiqa yakhsifani alaihi waraqil jannah. Dia lari-lari mencari daun, baru dia tumpuk daun itu untuk menutupi apa yang terlihat dari badannya. Dia tidak katakan menutupi satu daun, bertumpuk-tumpuk, jadi tidak transparan. Ini manusia modern yang pertama. Jadi kalau kita lihat ini Pak Wisnu, sebenarnya yang buka-buka itu bukan modern itu. Iya kan? Iya kan? Kalau kita lihat itu konsep Al-Quran. Nah, karena itu tadi saya teringat apa yang Anda lakukan bersama Mohsin tadi. Itu saya teringat guru saya di Mesir. Naik bus, dia beri permen, 2 permen, persis seperti tadi ini. Yang ini gadis itu yang diberinya mengambil yang tertutup,
Jadi tidak kayak Muslim ambil yang terbuka. Tanya, kenapa ambil yang tertutup? Oh ya, iya kan, ini lebih bersih, ini lebih terjamin dan sebagainya. Terus guru saya itu berkata, begitulah lelaki tidak mencari yang terbuka kalau dia ingin jadikan teman hidupnya yang permanen. Kalau dia mau permainkan kamu, itu dia pilih yang terbuka. Tapi bukan untuk selamanya. Maklum Pak Kores, dia sedang belajar mencari yang tertutup. Dia sedang belajar. Tapi Hussein cari yang tertutup. Cari yang berpakaian. Ini antum punya sekarang. Loh, saya justru sejak semula tidak mau itu. Wisnu, antum aja nih udah. saya kira begitu. Tapi Pak Kores menarik kalau kisah kita mulai dari awal kejadian manusia. Jadi sejak awal manusia sudah ada istilah libas itu juga sudah digunakan. Iya. Pada pengertian itu. Sudah dipakai. Jadi manusia itu memang secara ilmiah orang boleh saja berkata sebelum ini manusia belum menemukan pakaian. Tapi dalam proses selanjutnya dia memakai pakaian. Karena dia butuhkan pakaian. Boleh jadi pakaiannya ketika itu belum lagi yang terbuat dari katan. Boleh jadi dari kulit. Ya. Menariknya ibu-ibu ya kaitan dengan ayat tadi adalah ada pakaian lalu kemudian ada godaan setan. Ada godaan setan. Jadi apakah dua aspek ini memiliki pengertian yang sangat erat dalam bahasa Al-Quran? Betul, sangat erat. Semakin terpelihara seseorang dari rayuan setan, semakin dia tutup apa yang rawan. Kita mau bertanya, dalam tubuh manusia ada enggak yang rawan? Aurat itu apa tuh artinya aurat? Maksudnya apa artinya aurat? Batasan yang dihalalkan. Saya tidak tanya apa batasannya. Apa artinya aurat? Yang terlarang. Belum tentu terlarang. Aurat itu artinya rawan. Rawan. Kalau dilihat rawan. Ada enggak dalam tubuh manusia ini yang rawan kalau dilihat? Ada. Itu yang disuruh tutup, yang rawan. Itu yang dinamai aurat. Persoalannya kita kemudian yang sering jadi perdebatan, yang mana yang rawan? Itu persoalan lain, ya kan? Itu persoalan lain. Ulama pun beda pendapat mana yang rawan, ya kan? Tetapi jelas ada yang rawan. Kita dari segi masyarakat, kita lihat saja. Masyarakat sekarang ini, kalau ada seorang yang terbuka-buka begitu. Rawan atau tidak? Rawan. Ada bagian-bagian tubuh yang rawan. Rawan dalam pengertian yang luas. Ya? Rawan dalam pengertian yang luas. Rawan kalau terbuka bisa terganggu. Jadi berdasarkan ayat tadi, setiap aspek yang terbuka itu ada aspek setannya. Karena dia yang mau... Tidak. Ibu-ibu buka tangannya tidak ada aspek setannya. Tidak semua. Setan juga pilih-pilih. Ini saya tidak perlu ini tangan. Iya kan? Jadi tidak otomatis setiap yang terbuka ada aspek setannya. Ada, itulah yang dinamai daerah-daerah rawan itu. Baik, kita bisa lihat fungsi pakaian. Oke, bagus. Fungsi pakaian. Kita bertanya sekarang, kenapa kita berpakaian? Kalau kita membuka lembaran Al-Quran, paling tidak ada 4 fungsinya. Antara lakum libasan yuwari sawatikum warisha. Pakaian yang menutupi apa yang kamu anggap buruk. Dan hiasan. 2 ini fungsi di sini. Ada orang yang dulu ya Bu, bekas cacarnya. Ya. Itu kira-kira mau pakai baju terbuka. Nah, dia mau tutupi. Itu fungsi pakaian, menutupi apa yang kamu anggap buruk. Maaf ya Bu, ada sekarang orang yang ubanan. Jadi dia ngapain Bu? Jangan saya yang bilang. Dia pakai penutup. Ya kerudung. Sebenarnya bukan, dia uban, dia tidak mau kelihatan karena dia anggap itu buruk. Fungsi pertama menutupi apa yang dianggap buruk. Fungsi yang kedua hiasan. Orang memakai pakaian itu fungsinya hiasan. Agama membenarkan Anda berhias. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan menyodorkan surat kepada Nabi.
dari belakang. Nabi nggak kenal. Nabi bertanya pada Aisyah, ini tangan lelaki atau tangan perempuan nih? Kata Aisyah, ini tangan perempuan wahai Nabi. Dia bilang, mbok dia pakai apa namanya? Titek. Henna dulu ya. Itu kan supaya bisa terbedakan. Itu kan hiasan. Saya kira itu yang kedua fungsinya. Baik, Oke. Ibu-ibu mungkin nanti apa yang kita anggap buruk itu mungkin bagi setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi agama punya ketentuan-ketentuan tentang apa yang buruk yang perlu ditutup. Lanjutkan, terus. Ya, Anda cuma lihat aja, nggak kenapa-napa. Jangan kemana-mana. Jadi kita akan mendengarkan penjelasan lebih jauh tentang hal itu dengan Pak Quraisy. Tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.